Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis data dengan teknik analisis regresi linier berganda. Nah, contoh yang akan kita gunakan yaitu tentang pengaruh disiplin dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Oke, datanya sudah seperti ini. Sampelnya ini 131. Oke. Langkah-langkahnya, pertama klik analyze. Regression linear. Masukkan Y ke dependent, X1 dan X2 ke independent. Klik statistik. Klik collinearity diagnosis dan udah cukup. Turbin Watson itu kalau datanya time series, kalau nggak time series nggak perlu diklik. Ini untuk uji multikoleniaritas. Continue. Klik plot. Masukkan Z pred ke X, S res ke Y, centang histogram dan normal probability plot. Klik continue, klik save, klik unstandaris, klik continue lagi, klik OK. Nah, ini hasilnya. Oke. Terus kita lihat di data view. Muncul variabel baru res1. Ini nilai residu. Nah, ini digunakan untuk uji heteroskedasitas dan uji normalitas. Oke, sekarang uji normalitas. Di uji normalitas dulu. Caranya klik analyze, non parametric test, one sample KS, masukkan unstandaris ke tes variabilis, klik OK. Ini hasilnya, uji normalitasnya. Oke. Terus buat variabel baru nilai mutlak dari residual. Caranya klik transform, compute, di target variabel tulis ABS res, lalu klik all, klik ABS, masukkan, klik unstandaris residual, masukkan, klik OK. Nah, muncul variabel baru ini, namanya absolute residu. Oke. Nah, sekarang diuji heteroskedasitasnya dulu. Ini uji asumsi klasik ini dalam regresi berganda. Caranya klik regression linear, reset, absolute res masukin ke dependent, X1 dan X2 ke independent, lalu klik OK. Ya sudah, ini hasilnya. Lagi sekarang baru melakukan analisis regresi linear berganda yang untuk uji-ujinya, uji data dan lain-lain. Oke, ini reset aja dulu. Masuk sama langkahnya, masukkan Y ke dependent, X1 dan X2 ke independent, klik OK. Ya sudah, ini hasilnya. Lalu yang terakhir, ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Langkahnya sama seperti tadi. Lalu klik statistik, klik path and partial correlation, klik continue, klik OK. Nah, sekarang cara membacanya. Oke. Uji normalitas dulu. Uji normalitas dapat dilihat di plot ini. Nah, gambar titik-titik ini, titik-titik plotnya mendekati garis diagonal. Artinya datanya berdistribusi normal. Maksudnya data di sini adalah data variabel unstandaris. Oke. Lalu untuk meyakinkan kalau variabel unstandarisnya berdistribusi normal, nah ini di uji normalitas ini. Normal itu jika nilai signya lebih dari 5%. Nah, ini 50,8%, jelas lebih dari 5%. Artinya data benar-benar berdistribusi normal. Terus lalu uji multikoleniaritas. Lihatnya di sini uji multikol. Ini
dikatakan tidak terjadi multicall itu jika nilai tolerannya lebih dari 0,1. Nah, ini 0,8, 0,885 sama ini. Atau FF-nya kurang dari 10. Jadi ini tidak terjadi multicall. Lalu uji heterokesdasitas. Tidak terjadi heterokesdasitas jika titiknya menyebar secara acak. Nah, ini menyebar secara acak. Artinya dimungkinkan tidak terjadi heterokesdasitas. Loh, kepastiannya mana? Kepastiannya diuji Glaser yang tadi sudah kita lewati. Ketika variabel Y-nya diganti dengan absolute residu. Ini absolute residu, bukan Y hasil belajarnya. Lihatnya di nilai sig. Dikatakan tidak terjadi hetero itu jika nilai signya semuanya lebih dari 5%. Nah, ini 13,7% untuk X1, 5,1% untuk X2. Artinya tidak terjadi heterokesdasitas. Dengan demikian, uji asumsi klasik semuanya terpenuhi. Autokorelasi tidak perlu untuk data seperti ini. Oke. Sekarang uji-ujinya. Nah, ini uji F ini untuk mengetahui X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Y. Berpengaruh itu jika nilai signya kurang dari 5%. Nah, ini kurang dari 5%. Artinya disiplin dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lalu besar pengaruhnya berapa persen? Lihat adjust R square. Nah, ternyata nilainya 0,34 atau 34%. Jadi misalnya pengaruh X1 dan X2 itu sebesar 34%. Oke. Sekarang secara simultan kita sudah tahu X1 dan X2 berpengaruh, pengaruhnya 34%. Sekarang X1 saja berpengaruh atau tidak? Kita lihat di tabel koefisien. Lihat, X1 nilai signya kurang dari 5% dengan koefisien unstandaris betanya positif. Artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y, atau dengan kata lain disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Begitu juga untuk motivasi berpengaruh. Nah, pertanyaan terakhir yang muncul adalah pengaruh X1 saja berapa persen, X2 saja berapa persen. Bisa dilihat di parsial. Jadi pengaruh X1 saja itu sebesar 0,367 dikuadratkan. Pengaruh X2 saja terhadap hasil belajar sebesar 0,409 dikuadratkan. Nah, ini tinggal ngitung aja ini hasilnya berapa. Oke. Hasilnya ini. Oke. Hasilnya pengaruh X1 saja sebesar ini dikuadratkan, dikalikan bilangan yang sama. Ya. X1 saja pengaruhnya 13,47%. X2 saja atau motivasi pengaruhnya 16,76%. Sudah selesai pembelajarannya. Nah, sekian pembelajaran teknik analisis data menggunakan regresi berganda dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.